Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu topik dari bab SPF, yaitu staf area, total staff, dan NSSA area. Nah, mengapa saya membahas ketiga materi ini? Karena menurut saya materi ini sangat berguna kalau kita sedang mengelola jaringan dalam skala besar agar troubleshooting lebih aman. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan satu persatu dari ketiga materi ini, dan kita juga mencontohkan topologinya dan konfigurasi langsung ya. Oke, kenapa kita perlu optimalisasi area dalam SPF? Nah, pertama, itu dalam jaringan besar SPF bisa menghasilkan banyak sekali root dan LSA. Kemudian, kedua, router kecil bisa jadi terbebani karena troubleshootingnya penuh jika di dalam satu area. Nah, maka solusinya kita optimalkan dengan sub area dan ya total staff dan NSSA. Guys, langsung aja kita bahas tentang apa itu sub area. Jadi staf area adalah area dalam SPF yang tidak menerima LSA eksternal atau LSA tipe 5. Dan sebagai gantinya, router yang berada di area staf hanya akan menerima default route dari LDR. Nah, apa sih kelebihan dari staf nih? Kelebihan yang dimiliki oleh staf adalah double routing menjadi lebih kecil, kemudian router lebih ringan dalam memproses sebuah rute. Oke, di video selanjutnya kita akan langsung mengkonfigurasinya, memberikan contoh bagaimana cara mengkonfigurasinya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke bagaimana contoh topologinya dan bagaimana cara mengkonfigurasi staf area. Oke, pertama-tama kita keluarkan dulu ketiga router ya, tiga router. Kemudian sambungkan dengan kabel bebas. Dan biar nggak lupa, kalian nggak bingung juga, saya sini akan menambahkan note untuk apa nih, untuk IP-nya. Dan jangan lupa nyalakan semua. Oke. Nah, rencananya nah, area dari area 1 ke area 2 akan saya kasih ke area 0. Kemudian R2 ke R3 itu area 1. Dan nanti kita akan masang staf pada area 1 ya. Oke, kita coba masuk R1 dulu. Kita enter, masukkan konfigur terminal, dan langsung aja nyalakan step interface, kemudian apa ini menambahkan IP pada step interface, sesuaikan ya. Dan masukkan no SA untuk ini menyalakan ya. Kemudian biar masih simum, sekarang aja kita konfigurasi SPF, protokol SPF. Router SPF 10, saya nama AS-nya 10 ya. Dan masukkan router ID misalnya 111.
memasukkan network 10.0 ya, dan berkat atasnya titik 3 area 0, dan kita simpan aja dan kita keluar aja. Nah, kita lanjut ke router 2 ya, bersama juga sama ya konfigurasinya seperti yang di router 1. Nah, ini 20.0 area 1 dengan 10.0 area 0 ya. Masuk ada exit, lanjut ke area 3 router 3. Nah, kemudian kita cek tab routingnya di F1. Nah, ini udah masuk ya di R2, udah masuk juga 3. Coba cek. Nah, udah masuk juga guys. Sekarang kita lanjut bagaimana cara konfigurasi stop. Nah, yang saya bilang tadi, saya akan membuat stop area di area 1. Nah, ini maka dari itu termasuk router yang tersambung ke area 1, yaitu router 2 dan router 3. Masuk ke router 3 dulu ya. Kita masuk ke OSPF dulu, router Lur. Kemudian area 1. Masukkan area 1 start dan dikasih penanda. Kita lanjut migrasi di router 2. Sama, masuk ke router OSPF 10 dan area 1, masukkan perintahnya area 1 start. Setelah itu kita coba lihat ke table routing sekarang di R3. Show IP route.
Seperti yang saya bilang di sini, router akan menerima default route dari ABR. Nih, oke, kalau sudah begini itu akan udah berhasil. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang totali start. Sebelum kita masuk ke topologi dan cara konfigurasi dari totali start, saya akan membahas tentang konsep dasar yang ada di totali start ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi totali start itu hampir sama seperti start biasa, start area, tapi yang bedanya totali start itu lebih aman daripada, lebih ketat dan aman daripada start. Dan di totali start dia tidak hanya memblokir LSA eksternal atau LSA tipe 5, tapi dia juga memblokir LSA dengan tipe 3 dan 4. Jadi router yang berada di totally stop area, saya tahu satu hal, yaitu default route hampir sama ya kayak stop area. Nah, kita lanjut untuk bahas apa aja kelebihan yang dimiliki dari totally stop. Oke, jadi kelebihan pertama itu routing table menjadi super simple. Kemudian totally stop ini sangat cocok buat kantor cabang yang smart traffic-nya masuk lewat satu ABR aja, satu router ABR. Oke, langsung aja kita masuk ke bagaimana contoh topologinya, kemudian bagaimana cara konfigurasinya. Guys, langsung aja kita masuk ya. Ini kita masih menggunakan topologi yang sama. Nah, coba kita ganti aja. Kita hapus perintah stop area ya. Masuk lagi ke router OSPF 10. Kemudian masukkan area 1 stop dan exit R2 router OSPF 10 area 1 stop. Kita coba cek lagi di router 3. Nah, ini kan udah balik. Tadi kita hanya dikasih default route. Nah, seperti itu. Sekarang udah balik seperti ini ya. Oke guys, kita langsung aja masuk ke pertanyaan. Kita masuk lagi ke router OSPF, masuk ke OSPF lagi ya, dan masukkan area 1 stop Rosemary ya. Nah, konfigurasi itu akan diberikan dan selanjutnya kita simpan aja, dan kita lanjut ke router 3. Konfigurasinya juga sama, bukan konfigurasi sama ya, area 1 stop 0 kita coba lihat aja. Dan kita exit. Terus sudah ada notif begini ya, loading dan terus kita cek, kita loading sekarang. Nah, bisa dilihat ini total stop kayak gini, dan ini yang biasanya kemudian ini yang stop area biasa. Jadi di total stop ini sangat diringkas. Oke ya, cukup sekian dari total stop ya. Kita lanjut ke
materi pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan NSSA. Langsung aja. Yes. Seperti sebelumnya, kita masuk ke contoh topologinya dan cara konfigurasinya, cara konfigurasi dari NSSA. Alangkah baiknya kita memahami konsep dasar yang dimiliki oleh NSSA. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi pertama, NSSA adalah area start yang lebih fleksibel. Jadi maksud lebih fleksibel apa? Jadi di NSSA router kita masih bisa redistribute ke protokol lain, tidak seperti yang kedua area start yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Tapi di NSSA ini, LSA tipe 5 atau eksternal akan diubah dulu menjadi LSA tipe 7 dan router AEBR akan menerjemahkannya lagi ke tipe 5 sebelum dikirim ke area backbone atau area 0. Kelebihan yang apa aja kelebihan yang dimiliki oleh NSSA? Jadi NSSA memiliki kelebihan bisa tetap untuk mengoptimasi routing, tapi juga bisa memungkinkan integrasi dengan protokol lain. Oke, langsung aja kita masuk ke bagaimana contoh topologinya, kemudian bagaimana cara konfigurasinya. Guys, langsung aja kita masuk ke bagaimana contoh topologinya dan cara konfigurasinya. Oh iya, ini kita juga masih tetap sama ya, pakai contoh topologinya biar lebih simpel aja. Ini kita hanya mengganti konfigurasinya, yaitu masuk ke OSPF, komputer OSPF, kemudian masuk ke nomor ASL, kemudian masukkan nomor area 1 start. Kita hapus dulu perintah total start ya. Kita simpan pada kedua router 2 dan router 3. Kalau udah kita simpan aja dan exit aja. Kita pindah ke router 3 ya. Saya cepet langsung masuk kembali pindah router SPS, kemudian masukkan pindah area 1 SSA Loris. Oh, di sini ada satu masuk ke stop ya. Jadi kita harus dulu ya. Ada satu stop. Nah, misalnya sampai ini deh ya. Masukkan kembali dan kita simpan. Kita exit dulu. Kita ke R2 sama masuk ke password. Kemudian no area untuk apa menjaga ya, agar melindungi supaya tidak terjadi hal seperti yang di R3 kita hapus dulu ya. Nah, udah ya, udah done, input done. Langsung aja kita masukkan perintah NSSA, ada satu NSSA, kita simpan aja, kita exit dan seperti itu. Nah, udah, kalau udah muncul notifikasi loading dan langsung aja kita cek loading. Masukkan perintah dosa konfigurasi. Nah, sini kan. Show.
kalian lihat ya. Kita sekarang akan bandingkan rating yang ada di stop area, kemudian total staff dan NSA. Di sini kita akan bandingkan dengan yang biasa dulu ya. Coba kita cari dulu. Nah, yang biasa ya kalian lihat seperti ini downloadnya. Kemudian yang di stop seperti ini ya. Jadi disingkat. Jadi default cloud aja. Nah, ini disingkat jadi jadi seperti ini 000 ton. Dan kalau di total staff itu semua identitas yang dari ada jadi segini. Oh, beda kan? Kalau analisa seperti ini enggak, karena analisa ini fleksibel. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan juga ikuti terus video-video saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar aja ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.